Arsenal incar Arda Güler, mau ulangi keberhasilan Odegaard. Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Arda Güler, pemain muda Real Madrid, melalui skema pinjaman pada bursa transfer musim dingin mendatang. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk mengulangi kesuksesan mereka dengan Martin Odegaard, yang sebelumnya juga datang ke Emirates Stadium dari Real Madrid dengan status pinjaman. Güler, gelandang berbakat asal Turki, saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Real Madrid. Hal ini mengingatkan pada situasi Odegaard, yang pada 2021 dipinjam Arsenal setelah gagal mengamankan tempat di tengah lini Los Blancos yang saat itu diisi pemain-pemain seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Arsenal akhirnya mengontrak Odegaard secara permanen dengan biaya 40 juta pounds 6 bulan kemudian. Kini, sang kapten menjadi bagian tak tergantikan dari tim asuhan Mikel Arteta. Arda Güler, 19 tahun, bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari Fenerbahce dengan biaya 20 juta euro dan kontrak hingga 2029. Pemain ini sempat mencuri perhatian di Euro 2024 dengan performa impresif untuk timnas Turki, tetapi di level klub ia baru mencatatkan 307 menit bermain dalam 12 penampilan. Minimnya kesempatan ini memicu spekulasi bahwa Güler mulai merasa frustrasi dan terbuka untuk mencari pengalaman di tempat lain. Arsenal, yang dikenal memiliki perhatian khusus pada pemain muda berbakat, melihat peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut. Skema pinjaman akan memungkinkan Güler mendapatkan waktu bermain di Premier League sekaligus memberi Arsenal waktu untuk menilai apakah ia cocok untuk kontrak permanen di masa depan. Meski Arsenal menunjukkan minat, Real Madrid diyakini enggan melepaskan Güler, yang mereka pandang sebagai calon bintang masa depan. Pelatih Carlo Ancelotti kemungkinan akan memberikan lebih banyak peluang bermain kepada Güler pada paruh kedua musim ini, terutama dengan jadwal padat yang memaksa rotasi pemain. Namun, jika Güler memilih pindah sementara, ia bisa berkembang di bawah asuhan Arteta, yang terbukti mampu membimbing pemain muda seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Odegaard sendiri. Gaya permainan kreatif dan kemampuan teknis Güler diprediksi dapat menambah kedalaman lini tengah Arsenal dan memberikan opsi baru dalam strategi tim. Jika langkah ini terrealisasi, Arsenal bukan hanya berpotensi mendatangkan talenta besar, tetapi juga memperkuat reputasi mereka sebagai klub yang mampu memaksimalkan potensi pemain muda. Real Madrid pantau situasi Joshua Kimmich di Bayern Munchen. Real Madrid tengah mengamati situasi Joshua Kimmich di Bayern Munchen. Gelandang Jerman itu akan habis kontraknya pada bulan Juni dan sedang membicarakan kesepakatan baru dengan Bayern yang melibatkan pemotongan besar-besaran pada gajinya saat ini sebesar 20 juta euro. Sky Deutschland mengatakan Kimmich enggan menerima pengurangan besar pada gajinya, yang telah membuat klub-klub di seluruh benua itu waspada. Di antara mereka yang tertarik adalah Real Madrid, yang dapat mengajukan tawaran pada bulan Januari untuk gelandang tersebut. Dalam waktu 6 minggu, Kimmich akan bebas untuk menegosiasikan prakontrak dengan klub asing manapun. Joshua Kimmich adalah pemain paling berpengalaman yang bisa diandalkan Real Madrid. Dia akan menjadi rekrutan blockbuster jika Liverpool mampu mengamankan jasanya. Kimmich telah menjadi bagian dari tim Bayern Munchen yang dominan, memenangi banyak trofi. Namun, kontraknya di Allianz Arena hanya tersisa 1 tahun. Namun, Joshua Kimmich digosipkan bakal cabut dari Bayern Munchen pada musim panas nanti. Kontraknya di Allianz Arena berakhir pada 2025 dan hingga saat ini belum mau memperpanjang kontraknya. Joshua Kimmich juga santer dikabarkan bakal pindah ke Inggris. Arsenal dikabarkan merupakan salah satu klub yang berminat terhadap jasa gelandang timnas Jerman itu. Mantap, Thibaut Courtois segera comeback di skuad Real Madrid. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Kiper mereka, Thibaut Courtois dilaporkan sedikit lagi akan comeback di skuad Los Blancos. Courtois adalah kiper utama Real Madrid. Sejak ia bergabung pada tahun 2016 silam, ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di bawah mister gawang Los Blancos. Namun sekitar 1 bulan terakhir, Courtois absen di skuad El Real. Ia mengalami cedera aduktor sehingga ia harus menepi dari skuad Los Blancos. Dilansir Fabrizio Romano, skuad Real Madrid akan segera diperkuat oleh Courtois. Sang kiper dikabarkan sedikit lagi akan comeback di skuad Los Blancos. Menurut laporan Romano, kondisi Courtois saat ini sudah semakin membaik. Sang kiper sudah mengikuti sesi latihan Real Madrid, kondisinya juga sudah semakin membaik dari hari ke hari.
Jadi tidak lama lagi sang kiper akan kembali merumput dan mengawal gawang Los Blancos sekali lagi. Romano juga menyebut bahwa Courtois berpotensi comeback di skuad Real Madrid pada akhir pekan ini. Los Blancos dijadwalkan akan berhadapan dengan Leganes di lanjutan La Liga 2024. Courtois dilaporkan berpotensi bermain di laga ini. Kembalinya Courtois ke skuad Real Madrid menjadi kabar yang baik untuk skuad Los Blancos. Sebulan terakhir tim asal ibu kota Spanyol itu banyak terkena masalah cedera, sehingga kembalinya Courtois akan membuat tim mereka kembali kuat. AC Milan intip peluang rekrut Brahim Diaz dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Real Madrid menghadapi tantangan besar musim ini dalam menemukan keseimbangan terbaik di bawah arahan Carlo Ancelotti. Sang pelatih telah mencoba berbagai formasi dan taktik untuk memaksimalkan potensi tim. Namun, salah satu kritik utama adalah kurangnya rotasi pemain, yang membuat bakat muda seperti Arda Güler, Endrick Felipe, dan Brahim Diaz jarang mendapatkan waktu bermain. Padahal, ketiganya memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan jika diberi kesempatan lebih banyak di lapangan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan baru-baru ini menghubungi Real Madrid untuk menanyakan kemungkinan meminjam Brahim Diaz. Milan, yang pernah menjadi tempat Brahim bersinar selama masa peminjamannya sebelumnya, berharap dapat membawa kembali sang gelandang serang. Meskipun demikian, Real Madrid belum memberikan tanggapan jelas terkait hal ini. Di sisi lain, Brahim merasa puas dengan perannya di Santiago Bernabeu meskipun waktu bermainnya terbatas. Ia memahami bahwa persaingan di lini serang Real Madrid sangat ketat, mengingat banyaknya pemain bintang yang berada di depannya. Meskipun jarang tampil, Diaz telah menunjukkan kemampuannya ketika diberi kesempatan. Musim lalu, ia menjadi pemain kunci yang membantu menjaga performa tim saat Vinicius Junior mengalami cedera. Musim ini, meskipun sempat absen selama 1 bulan akibat cedera, Brahim telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dalam 254 menit bermain dari 9 pertandingan. Statistik ini menjadi bukti bahwa ia tetap menjadi opsi berharga bagi Carlo Ancelotti. Dengan potensi yang dimilikinya, memberikan Brahim lebih banyak waktu bermain bisa menjadi langkah strategis bagi Real Madrid untuk mempertahankan konsistensi tim sepanjang musim. Aymeric Laporte siap ke Santiago Bernabeu. Bek tengah Al Nassr Aymeric Laporte mengatakan bahwa ia terbuka untuk pindah ke Real Madrid. Los Blancos diperkirakan akan merekrut bek tengah baru selama jendela transfer Januari, setelah juara La Liga Spanyol dan Liga Champions itu kehilangan Eder Militao selama sisa musim karena cedera lutut serius. David Alaba yang absen lama didukung untuk kembali pada akhir bulan depan atau awal Januari, tetapi ada kekhawatiran terkait pemain Austria itu karena banyaknya waktu yang dihabiskannya di bangku cadangan. Laporte telah dikaitkan dengan kepindahan ke Los Blancos selama beberapa bulan terakhir, dan pemain tim nasional Spanyol itu mengatakan bahwa akan sangat sulit baginya untuk menolak kesempatan pindah ke tim asuhan Carlo Ancelotti. Saya membaca hal yang sama seperti yang dibaca orang lain, ketertarikan Madrid kedengarannya bagus, kata Laporte kepada wartawan saat bertugas di timnas Spanyol. Jelas, Anda tidak meremehkan tim seperti Real Madrid. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, ide saya adalah kembali ke Eropa. Saya pergi ke Arab Saudi untuk bermain sepak bola, bukan untuk melakukan hal-hal lain. Sejauh ini, tidak seburuk yang saya alami selama di sana. Saya telah memenangkan Piala Eropa, yang merupakan hal terindah yang pernah terjadi dalam karir saya. Laporte saat ini bersama skuad Spanyol untuk mempersiapkan pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark dan Swiss, dan kemudian akan kembali ke Arab Saudi untuk melanjutkan mewakili Al Nassr. Bek tersebut telah tampil 15 kali bagi klubnya asal Saudi musim ini dan mencetak 3 gol. Ia juga telah mewakili klub tersebut sebanyak 54 kali sejak didatangkan dari Manchester City pada musim panas 2023. Penampilan Kylian Mbappe di Real Madrid masih jauh dari harapan. Penampilan Kylian Mbappe di Real Madrid masih jauh dari harapan. Mantan striker Watford, Troy Deeney, menilai ego Mbappe yang besar membuatnya kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya. Sejauh ini, Kylian Mbappe telah mencetak 8 gol dalam 16 pertandingan bersama Real Madrid, dengan 3 gol diantaranya dari titik penalti. Meski begitu, kontribusinya dianggap masih kurang konsisten.
Real Madrid juga memulai musim dengan hasil yang kurang memuaskan. Los Blancos tertinggal dari Barcelona di La Liga, dan berada di posisi 18 klasemen League Pace Liga Champions musim ini. Belum memperlihatkan penampilan terbaiknya, pemain berusia 25 tahun tersebut mendapat banyak kritikan. Troy Deeney menyebut Kylian Mbappe menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ekspektasi tinggi di Santiago Bernabeu. Performa Kylian Mbappe di Real Madrid mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Saya pribadi berpikir bahwa saat mereka merekrutnya, dia adalah potongan yang hilang, mirip seperti saat City mendapatkan Haaland, kata Deeney kepada Talksport. Deeney mengomentari ego Kylian Mbappe bisa menjadi penghalang untuk sukses di Santiago Bernabeu. Troy Deeney membandingkan situasi Mbappe di Real Madrid, dengan kebebasan dan tekanan lebih rendah yang dinikmati sang pemain saat di PSG. Apa yang saya pikirkan terjadi adalah, dan saya tidak tahu ini secara pasti, tetapi hanya berdasarkan pengamatan saya, ego Mbappe sepertinya lebih mendominasi daripada etos kerjanya, jelas Deeney.